Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas online Akuntansi Keuangan Menengah. Pada video ini kita akan membahas tentang salah satu topik terkait dengan perlakuan akuntansi untuk akun aset tetap. Jadi jika pada video lain Anda mungkin sudah pernah mempelajari topik terkait dengan pengakuan aset tetap. Nah, pada topik yang akan dibahas di video ini, kita akan membahas tentang penilaian aset tetap. Baik, jadi terkait dengan penilaian aset tetap, topik pertama yang harus Anda pahami adalah terkait dengan konsep depresiasi. Nah, jadi apa itu depresiasi? Jadi depresiasi itu begini teman-teman. Ketika kita memiliki aset, kita membeli aset tetap pertama kali, terutama aset tersebut belum kita gunakan kan. Jadi katakanlah teman-teman membeli mesin atau membeli bangunan. Ketika baru dimiliki oleh teman-teman kan aset tersebut belum digunakan. Nah, seiring dengan semakin digunakannya aset tersebut, maka nilai guna aset tersebut akan berkurang. Jadi katakanlah ketika kita membeli mesin pada tahun 2010 misalnya, nilainya 100 juta. Tapi seiring dengan semakin dipakai mesin tersebut, maka nilai gunanya bagi perusahaan sudah bukan 100 juta lagi. Mungkin karena digunakannya sudah berapa tahun, maka mungkin sudah berkurang separuhnya. Mungkin sekarang nilai gunanya bagi perusahaan itu hanya 50 juta misalnya. Nah, jadi situasi atau transaksi ekonomi ini tentunya harus dicatat. Tapi pertanyaannya sekarang adalah mencatatnya bagaimana? Karena menggunakan aset itu kan perusahaan tidak membayar kepada siapa-siapa. Perusahaan hanya membayar ketika kita beli asetnya pertama kali. Nah, tapi penggunaannya itu, perusahaan kan tidak melakukan pembayaran atau transaksi ke pihak lain. Nah, jadi terkait dengan konsep depresiasi ini itu adalah proses akuntansi internal, transaksi internal, di mana perusahaan itu mengalokasikan, kita bisa lihat di sini, mengalokasikan kos aset tetap menjadi biaya. Jadi ketika baru pertama kali dibeli, aset tetap tersebut kan masih berupa aset tetap di akun aset tetap. Seiring dengan semakin digunakannya aset tetap tersebut, maka nilai aset tetapnya berkurang dikit-dikit dan masuk menjadi akun biaya. Jadi akun biaya atau beban pada 1 tahun itu menunjukkan sudah berapa banyak ya aset tersebut digunakan oleh perusahaan. Nah, itulah proses pencatatan pengalokasian dari kos aset tetap menjadi biaya, itulah yang kita sebut sebagai proses depresiasi. Nah, jadi terkait dengan konsep depresiasi ini bisa ditemukan di semua jenis aset jangka panjang. Jadi nggak cuma bangunan, mesin, kendaraan, dan sejenisnya, bisa juga aset-aset lain yang memiliki usia lebih dari 1 tahun. Nah, konsepnya sama tetapi istilahnya bisa berbeda-beda. Contohnya misalnya untuk aset jangka panjang biasa, aset tetap, aset seperti mesin, bangunan, peralatan, itu kita menggunakan istilahnya adalah biaya depresiasi. Nah, tapi misalnya katakanlah untuk aset tidak berwujud, hak cipta, paten, dan trademark dan sejenisnya, kita menggunakan istilah biaya amortisasi. Sedangkan untuk aset jangka panjang yang berupa bentuknya sumber daya alam, contohnya misalnya perusahaan memiliki tambang emas atau minyak atau batu bara dan sejenisnya, itu menggunakan istilahnya adalah biaya depresi. Baik, nah sekarang jika misalnya perusahaan mau melakukan pencatatan depresiasi. Nah, faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan atau harus diketahui oleh perusahaan? Nah, 3 hal utama yang harus diketahui adalah yang pertama, apa basis depresiasi yang digunakan. Jadi basis depresiasi itu maksudnya adalah nilai aset apa yang digunakan sebagai dasar perhitungan depresiasi. Nah, apakah menggunakan harga beli aset atau menggunakan nilai-nilai yang lain yang terkait dengan aset? Nah, itu harus diketahui basis depresiasinya itu apa.
Yang kedua, kita berkenalan dengan istilah namanya adalah di sini umur ekonomis. Nah, umur ekonomis. Nah, jadi umur ekonomis aset ini adalah salah satu informasi yang harus diketahui oleh perusahaan. Nah, jadi umur ekonomis itu terkait dengan berapa lama atau berapa banyak aset tersebut dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, umur ekonomis ini bisa terbagi jadi dua. Yang pertama, umur ekonomis dalam bentuk waktu. Jadi dalam bentuk waktu itu terkait dengan misalnya mobil itu idealnya digunakan oleh perusahaan secara efektif misalnya adalah 6 tahun. Kalau sudah lebih dari 6 tahun, mungkin sering rusak, jadi harus sering direparasi, sudah susah, atau bahkan mungkin sudah tidak dapat digunakan oleh perusahaan. Atau misalnya katakanlah laptop, komputer, umur ekonomisnya misalnya 5 tahun. Jadi anggapannya setelah 5 tahun, itu sudah terlalu ketinggalan zaman, sudah tidak dapat digunakan lagi oleh perusahaan. Nah, itu adalah umur ekonomis dalam bentuk waktu. Nah, umur ekonomis yang kedua adalah umur ekonomis dalam bentuk unit aktivitas. Nah, unit aktivitas ini jadi bentuknya itu contohnya begini. Katakanlah perusahaan itu membeli truk. Nah, truk itu Anda mungkin tahu ya, kalau kendaraan itu kan ada kilometer ya. Jadi kendaraan tersebut sudah digunakan untuk menempuh perjalanan berapa kilometer. Nah, jadi misalnya perusahaan itu punya estimasi bahwa kalau truk itu lebih digunakan kilometernya lebih dari misalnya berapa puluh ribu kilometer, maka itu truknya sudah aus, sudah usang, tidak dapat digunakan. Nah, jadi walaupun misalnya nih truknya tuh usianya masih muda, masih 2 tahun, tapi mungkin karena saking seringnya digunakan, saking jauhnya penggunaannya, sehingga akibatnya walaupun usianya masih muda, tetapi karena unit aktivitasnya sudah habis, maka dianggap umur ekonomisnya sudah habis. Nah, jadi untuk konsep umur ekonomis yang kedua ini, unit aktivitas itu adalah terkait dengan output aset tersebut. Selain truk, contoh ini juga biasanya mesin produksi atau mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi, misalnya mungkin teman-teman tahu bahwa mesin fotokopi itu biasanya diasumsikan adalah dia itu bisa mencetak atau memfotokopi sampai berapa puluh ribu lembar. Setelah sudah lebih dari berapa puluh ribu, itu cenderungnya dia akan semakin cepat rusak. Misalnya, itu adalah berapa lembar yang dapat diproduksi oleh mesin fotokopi tersebut dari pertama kali dia jadi sampai nanti sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu yang disebut sebagai umur ekonomis dalam bentuk unit aktivitas. Jadi ini dua jenis umur ekonomis. Lalu faktor ketiga yang perlu diketahui adalah metode alokasi cost yang paling tepat. Jadi kan kita sudah dapat informasi tentang asetnya. Pertanyaannya sekarang, cara ngitungnya gimana? Cara menghitung berapa ya depresiasi untuk tahun ini? Nah, Bu, kok ini menjadi masalah? Memangnya cara ngitungnya berapa toh? Nah, aspek nomor 3 ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan karena ada lebih dari satu cara untuk menghitung metode depresiasi. Sehingga jika tidak bisa menemukan metode yang tepat, itu bisa menghasilkan informasi keuangan yang kurang akurat bagi perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, basis depresiasi. Nah, jadi ketika kita membeli aset, pertama kali uang yang kita bayarkan untuk memperoleh aset itu adalah kita sebut sebagai cost atau harga perolehan. Nah, cost ini adalah indikator utama terkait dengan basis depresiasi. Jadi, basis depresiasi itu pasti menggunakan pertimbangan cost. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hanya cost yang menjadi pertimbangan untuk basis depresiasi? Untuk beberapa situasi, ketika perusahaan membeli aset, itu perusahaan itu juga melakukan estimasi terhadap ada atau tidaknya yang kita sebut sebagai nilai residu. Nah, jadi nilai residu itu adalah estimasi perusahaan di akhir umur ekonomis aset, itu kira-kira masih bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan tidak ya? Contoh seperti ini. Misalnya, perusahaan itu memiliki laptop. Perusahaan menentukan bahwa umur ekonomis laptop itu hanya 5 tahun. Kenapa? Karena asumsinya setelah lewat dari 5 tahun, maka teknologi itu sudah terlalu berkembang. Sehingga perusahaan sudah harus ganti laptop.
Nah, ternyata setelah lewat 5 tahun laptop itu masih bisa dipakai, dalam artian masih berjalan, masih bagus. Tetapi perusahaan sudah harus ganti laptop. Jadi sudah harus ganti laptop, kenapa? Karena spesifikasi laptop tersebut sudah tidak mencukupi kebutuhan perusahaan. Sehingga walaupun umur fisiknya laptop tersebut, misal umur fisiknya adalah 8 tahun. Jadi masih bisa dipakai setelah lewat 5 tahun, masih bisa dipakai 3 tahun lagi. Tetapi karena perusahaan memang sudah harus ganti laptop, maka umur ekonomisnya itu ya sudah habis 5 tahun. Karena umur ekonomis itu adalah estimasi berapa lama aset tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Walaupun secara fisik masih bisa dipakai, tetapi laptop tersebut sudah terlalu ketinggalan zaman untuk dipakai oleh perusahaan. Sehingga perusahaan memutuskan ganti. Tapi laptopnya kan masih jalan nih. Sayang dong kalau cuma dibuang. Jadi perusahaan lalu menjual laptop tersebut ke toko-toko yang khusus menjual laptop second hand misalnya. Ternyata laptopnya itu laku misalnya berapa juta, 1 juta atau 2 juta. Nah, harga keuntungan yang didapatkan perusahaan ketika dia menjual laptopnya itu yang lama, yang sudah nggak dipakai itu yang disebut sebagai nilai residu. Jadi sekali lagi, nilai residu itu adalah keuntungan yang masih bisa diperoleh perusahaan ketika aset tersebut sudah habis umur ekonomisnya. Jadi basis depresiasi itu bisa ketika ada nilai residu, bisa terjadi bahwa basis depresiasi itu adalah cost atau harga perolehan dikurangi nilai residu, baru menghasilkan basis depresiasi. Perlu diingat, ini tidak untuk semua metode depresiasi menggunakan basis depresiasi seperti ini. Jadi teman-teman harus pintar, tergantung metode, maka perhitungan basis depresiasinya bisa agak berubah. Nah, ini adalah penjelasan terkait basis depresiasi. Nah, setelah basis depresiasi, aspek selanjutnya adalah masa kegunaan aset atau umur ekonomis. Nah, umur ekonomis ini, perhatikan seperti yang contoh yang tadi saya berikan ya. Masa kegunaan masa kegunaan atau umur ekonomis seringkali berbeda dengan usia fisik aset. Contoh yang saya tadi bilang adalah laptop ya. Misalnya laptop itu ditentukan bahwa umur ekonomisnya itu adalah 5 tahun. Padahal secara fisik mungkin laptop tersebut dapat dipakai selama 8 tahun. Tapi karena perusahaan menganggap kalau udah 5 tahun nanti spesifikasinya sudah terlalu ketinggalan sehingga perusahaan harus ganti laptop. Nah, kalau seperti itu maka umur ekonomisnya adalah yang 5 tahun ini, bukan yang 8 tahun. Nah, 8 tahun ini kita sebut sebagai usia fisik. Nah, jadi kita lihat hal lain yang menjadi pertimbangan dan menentukan umur ekonomis ini ya, tadi faktor fisik. Jadi bisa juga perusahaan menentukan, laptop saya ini bisa dipakai 5 tahun. Nah, tapi tiba-tiba rusak di tengah jalan, sehingga umur ekonomisnya pun harus disesuaikan. Sudah rusak, tidak dapat diperbaiki, maka nanti perusahaan harus menyesuaikan umur ekonomisnya lagi. Yang kedua, ini saya tadi bilang ya, faktor ekonomi, teknologi sudah tidak relevan contohnya. Jadi misalnya di contoh saya yang laptop ini, secara fisik laptopnya masih sehat, dipakai 8 tahun. Tapi karena kalau sudah lebih dari 5 tahun, dianggap teknologi atau spesifikasinya sudah nggak bisa mencukupi, maka ditentukan oleh perusahaan umur ekonomis laptop cuma 5 tahun. Nah, yang ketiga, sekarang kita akan membahas tentang metode depresiasi. Jadi seperti yang saya tadi bilang, ada lebih dari satu metode depresiasi. Kita lihat, jadi metode depresiasi yang pertama inilah metode aktivitas. Jadi ini kita akan menggunakan umur ekonomis yang berdasarkan output. Yang tadi saya sempat singgung sedikit. Yang kedua adalah metode garis lurus. Yang ketiga, metode akselerasi ini dipecah jadi 2. Kita akan menyebutnya sebagai 2 metode yang berbeda ya. Jadi ada 4 metode, yaitu metode angka tahun dan metode saldo menurun. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dulu dari metode aktivitas. Nah, perhatikan contoh ini. Misalnya di contoh ini diketahui adalah perusahaan namanya Stanley Coal Mines. Nah, Stanley Coal Mines ini seperti namanya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi atau perusahaan pertambangan terkait dengan batu bara. Nah, perhatikan perusahaan memiliki peralatan yaitu crane. Jadi mungkin teman tahu ya, crane itu untuk alat angkut. Terutama digunakan untuk konstruksi maupun pertambangan yang seperti itu.
Jadi ketahui bahwa ada peralatan itu crane, dulu harga belinya adalah $500.000. Diketahui umur ekonomisnya secara tahun, estimasinya umur ekonomis secara tahun adalah 5 tahun. Estimasinya di akhir umur ekonomis itu masih akan bisa laku dijual ke pihak lain, mungkin pihak yang membutuhkan, atau mungkin jangan-jangan laku dijual jadi besi tua sebesar 50.000. Jadi intinya di akhir umur ekonomis perusahaan masih bisa menjual atau menghapus aset tersebut dengan menghasilkan pemasukan $50.000. Nah, selain umur ekonomi secara tahun, nah kita juga ada informasi umur ekonomi secara output. Nah, yaitu secara jam. Jadi diketahui bahwa menurut estimasi si pembuat mesin ini, bahwa crane ini itu secara total itu dapat digunakan 30.000 jam. Jadi dari pertama dia selesai sampai nanti sudah rusak, rusak dan tidak menguntungkan bagi perusahaan, itu total penggunaannya adalah 30.000 jam. Jadi kita ada dua informasi umur ekonomis di sini, yaitu umur ekonomis yang tahun yang ini dan yang unit aktivitas. Nah, sekarang kita akan menggunakan metodenya adalah metode aktivitas. Jadi umur ekonomis yang kita gunakan adalah umur ekonomis yang umur ekonomis yang unit aktivitas. Bukan umur ekonomis yang tahun. Tidak menggunakan yang ini. Karena kita menggunakan metode aktivitas. Nah, jadi sekarang kita lihat, diketahui bahwa pada tahun ini, Stanley menggunakan crane selama 4.000 jam pada tahun pertama. Jadi total usia, pokoknya dari pertama kali crane-nya itu jadi sampai nanti sudah rusak total, itu totalnya bisa dipakai 30.000 jam. Tahun ini nih, tahun pertama diketahui bahwa ternyata dari informasi penggunaan, crane itu dipakai 4.000 jam. Cara ngitung depresiasi gimana dong? Nah, cara ngitungnya yang pertama, cara ngitungnya kita hitung dulu basis depresiasinya. Nah, basis depresiasinya kita bisa lihat di sini ada informasi cost, ini pasti yang pertama dipakai, tapi perhatikan, oh ada nilai residu. Jadi nilai residu ini harus digunakan untuk menghitung basis depresiasi. Jadi kita perhatikan di sini, cost aset dikurangi nilai residu. Kita mendapatkan basis depresiasi. Setelah sudah dapat basis depresiasi, maka nanti nilai itu baru dibagi jam produktif sepanjang usia. Nah, jadi dibagi jam produktif tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan jadi per jamnya itu, setiap kali crane itu dipakai 1 jam, itu sebenarnya nilai guna asetnya itu berkurang berapa ya? Berapa dolar? Nah, seperti itu. Jadi kita cari dulu nilai per jamnya. Baru setelah dapat nilai per jam, baru dikali total jam pada tahun tersebut. Jadi kita lihat di sini, ini rumusnya. Jadi digunakan ya, kita bisa 500.000 yang cost ini dikurangi nilai residu 50.000 dibagi total unit aktivitasnya adalah 30.000 jam. Sehingga dibagi 30.000. Setelah sudah dapat dolar per jamnya, baru kemudian dikali tahun ini berapa jam mesin tersebut dipakai. Dikali 4.000 jam sehingga mendapatkan di sini adalah sebesar depresiasi tahun pertama adalah $60.000 per tahun. Begitu. Nah, ini terkait dengan unit aktivitas. Nah, ini tidak harus jam ya, teman-teman. Ini bisa misalnya kalau kendaraan itu kilometer misalnya. Atau kalau tadi contoh mesin fotokopi itu adalah jumlah unit yang dihasilkan. Macam-macam, tapi intinya prinsipnya sama. Di prinsip pertama hitung basis depresiasi, lalu basis depresiasi dibagi total unit aktivitas. Setelah sudah dapat per unit aktivitas per kilometer itu berapa dolar atau berapa rupiah toh nilai truk saya itu berkurang. Nah, kalau sudah dapat informasi yang per unitnya, baru di total dikali jumlah unit pada tahun tersebut. Nah, ini untuk metode aktivitas. Nah, metode aktivitas ini terutama sering dipakai untuk mesin-mesin yang penggunaannya itu bisa tidak stabil setiap tahun. Contohnya misalnya mesin fotokopi ya, contohnya kan itu ada mungkin bulan-bulan di mana rame banget tempat fotokopian ya, tempat fotokopian rame banget sehingga banyak mahasiswa yang ngeprint tugas jenisnya, sehingga pada misalnya bulan Januari sampai Maret itu dipakainya banyak banget. Nah, tapi bulan April, Mei itu slow, jadi depresiasinya berkurang. Nah, jadi metode ini cocok untuk dipakai oleh aset-aset yang penggunaannya belum tentu stabil setiap bulannya, begitu.
Tapi memang metode ini jarang digunakan untuk pelaporan keuangan. Walaupun jarang, tapi Anda perlu tetap mengetahui metode ini. Bahas metode yang kedua yaitu metode garis lurus. Perhatikan di sini informasinya masih sama persis ya. Stanley Coal-Mine-Spec. Tapi perbedaannya sekarang saya menggunakan metode garis lurus. Jadi untuk metode garis lurus itu kebalikannya dengan metode unit aktivitas. Jadi jika metode unit aktivitas yang dilihat adalah yang ini jam produksi, nah kalau metode garis lurus yang dilihat adalah umur ekonomis sesuai dengan waktunya. Jadi kita lihat adalah yang 5 tahun ini untuk umur ekonomisnya. Yang 30.000 jam ini tidak kita pakai. Nah, sekarang untuk garis lurus ini gampang saja. Jadi pertama kita ngitung basis depresiasinya dulu. Jadi cost of crane 500.000 dikurangi estimasi nilai residunya yaitu 50.000 di sini. 500.000 kurang 50.000 dapat 450.000. Nah, baru 450.000 ini kita ingin tahu per tahun kira-kira kalau aset itu dipakai 1 tahun berkurang berapa nilainya. Nah, kita kan di sini umur ekonomisnya ada ya 5 tahun ya. Jadi maksudnya 5 tahun itu totalnya alat tersebut dapat dipakai dalam 5 tahun. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, kayaknya sudah nggak menguntungkan bagi perusahaan. Jadi kita sekarang cari tahu per tahunnya itu berkurang berapa ya nilai guna aset. Jadi 5 ini basis depresiasi dibagi ini usia umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Sehingga kita dapat per tahunnya adalah sebesar $90.000. Nah, ini metode garis lurus. Yang bisa dibilang ini adalah metode paling umum dan metode yang paling diterima dari sudut pandang pelaporan keuangan maupun sudut pandang pajak. Jadi ini memang metode yang paling sering digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah metode akselerasi. Jadi metode akselerasi ini tujuannya adalah kita itu mau mencepatkan depresiasi di tahun-tahun awal. Jadi di tahun-tahun awal itu asumsinya kan mesin alat masih bagus nih. Jadi karena alat masih bagus, maka dipakainya banyak. Nah, karena dipakainya banyak, maka nilainya itu di awal-awal itu turunnya cepat. Jadi intinya nilai gunanya itu digunakannya banyak di tahun-tahun awal. Seiring dengan semakin tua alatnya, itu maka digunakannya semakin sedikit. Nah, itu persepsinya terkait dengan metode akselerasi. Nah, sekarang kita akan membahas yang metode yang akselerasi yang pertama, yaitu adalah metode angka tahun. Nah, metode angka tahun ini agak unik, karena kita harus mencari rumus ini dulu, rumus angka tahun. Jadi kita pertama harus mencari informasi ini dulu, rumus angka tahun. Rumus angka tahun. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jadi rumusnya ini, untuk mendapatkan rumus ini, kita menggunakan informasi umur ekonomis yang dalam bentuk tahun yang ini, teman-teman. Jadi yang 5 tahun ini yang digunakan. Nah, setelah kita sudah dapat, umur ekonomisnya berapa toh 5 tahun. Nah, angka 5 tahun itu kita masukkan ke rumus yang ada di sini. Jadi N, nah N ini adalah umur ekonomis dalam satuan tahun. Jadi kalau misalnya ini adalah 5 tahun, maka di sini kita masukin N itu diganti dengan 5. Jadi kita bisa lihat di sini 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2. Nah, kan 5 tambah 1 kan 6 ya. 5 tambah 1 6, 5 kali 6 30. Berarti di sini adalah 30 dibagi 2. Sehingga kita mendapatkan total angka tahunnya adalah 15. Nah, total angka tahun ini akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan depresiasi. Digunakannya bagaimana? Nah, mari kita lihat. Nah, jadi perhatikan yang pertama kita harus menentukan ini dulu, basis depresiasinya. Jadi jangan sampai lupa ya. Step pertama, basis depresiasi. Nah, basis depresiasi untuk metode angka tahun ini tidak beda dengan metode-metode sebelumnya. Jadi, metode cost dikurangi nilai residu. Tidak berubah ya, jadi masih cost dikurangi nilai residu. Mendapatkan basis depresiasi. Perhatikan basis depresiasinya setiap tahun sama, jadi tidak berubah. Tetap 450.000. Nah, sekarang kita akan menggunakan
rumus yang sudah kita hitung tadi. Jadi perhatikan, untuk metode angka tahun, kita akan mengkalikan angka basis depresiasi ini dengan angka pecahan. Nah, angka pecahan ini didapatkan dari perhitungan yang kita gunakan di rumus tadi. Jadi yang kita bisa lihat sini, angka pecahan yang pertama, yang untuk pembilangnya, itu adalah usia yang tersisa dari aset. Jadi misalnya, kalau asetnya itu umur ekonomisnya 5 tahun, ini kan tahun pertama nih. Nah, kalau masih tahun pertama, logikanya aset masih bisa dipakai berapa tahun lagi? 5 tahun ya, karena masih tahun pertama. Ini masih awal tahun nih, masih asetnya baru mau mulai dipakai. Jadi maka asumsinya sisa umur ekonomisnya masih 5 tahun. Nah, maka kita masukkan di sini pembilangnya adalah 5 tahun. Nah, lalu untuk penyebutnya di sini kita bisa lihat adalah berdasarkan hasil perhitungan kita yang di sini. Nah, jadi kita bisa lihat, jadi penyebutnya itu adalah hasil rumus yang kita sudah hitung, yaitu 15. Jadi pembilangnya yang pecahan yang bagian atasnya itu adalah sisa umur ekonomis, dan penyebutnya yang 15 ini adalah hasil perhitungan rumus kita yang ada di sini. Nah, setelah sudah mendapatkan satuannya, kita kalikan angka pecahan ini, mendapatkan angka pecahan, kita kalikan angka pecahan ini dengan basis depresiasi. Jadi untuk di soal ini, maka 5/15 dikali 450.000. Kita dapat, oh biaya depresiasi untuk tahun pertama adalah 150.000. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk menghitung depresiasi. Nah, perhatikan, untuk metode angka tahun, itu kita lihat, dia menurun terus ya. Untuk tahun kedua, kita lihat, tahun kedua, untuk pembilang, kita setelah dapat basis depresiasi, maka kita cari angka pecahannya. Pecahan untuk tahun kedua sudah bukan 5/15 lagi, tapi jadinya 4/15. Kenapa? Karena di sini umur ekonomisnya kan sudah berkurang 1 tahun. Jadi yang tersisa sekarang tinggal 4. Jadi untuk tahun kedua, nanti menghitungnya adalah 4/15 dikali 450.000. Sehingga dapat di sini jadi 120.000. Dan seterusnya. Anda bisa lihat, sehingga nanti yang tersisa, nanti total depresiasinya adalah harusnya setara dengan basis depresiasinya. Begitu sampai habis umur ekonomis asetnya. Nah, ini cara untuk menghitung menghitung beban depresiasi untuk setiap tahun yang berbeda kalau menggunakan metode angka tahun. Jadi bisa lihat ya, beda tahun bisa beda angka depresiasinya. Jadi harus dihitung secara hati-hati. Nah, untuk metode yang terakhir adalah metode saldo menurun ganda. Jadi sama seperti metode angka tahun, untuk metode saldo menurun ganda ini, maka nanti nilai biaya depresiasi di tahun-tahun pertama itu akan semakin akan tinggi. Jadi tahun-tahun awal nilainya akan lebih besar daripada tahun-tahun selanjutnya. Kalau kita lihat di sini kan, kita lihat ya, tahun pertama biaya depresiasinya 150.000, tahun kedua 120.000, dan seterusnya berkurang. Nah, ini metode angka tahun. Jadi awalnya besar, makin ke belakang makin kecil. Sama, metode akselerasi ini juga akan menggunakan percepatan. Jadi awalnya akan lebih banyak depresiasinya. Nah, sama seperti metode-metode sebelumnya, langkah pertama kita tentukan dulu basis depresiasi dan umur ekonomis ya, karena itu akan digunakan untuk perhitungan. Nah, untuk metode akselerasi, umur ekonomis yang digunakan juga umur ekonomis berdasarkan waktu. Jadi yang kita lihat adalah umur ekonomis yang 5 tahun yang ada di sini. Nah, tapi bedanya jika pada metode sebelumnya yang kita gunakan adalah angka 5, nah sekarang angka 5 tahun ini akan kita gunakan untuk perhitungan lebih jauh. Jadi misalnya begini. Pertanyaan saya, jika sebuah mesin memiliki atau sebuah aset bisa digunakan selama 5 tahun, setiap tahun kira-kira berkurang berapa persen ya? Kira-kira. Jadi katakan ada aset nih bisa digunakan selama 5 tahun. Kira-kira setiap tahun berkurang berapa persen? Cara ngitungnya sederhana saja, jadi Anda hitung aja sih 1/5. Ini berapa persen? 1/5 itu berarti adalah rate-nya setiap tahun, maka asetnya akan berkurang nilai gunanya sebanyak 20%. Ini kalau umur ekonomisnya 5 tahun.
Tapi kalau umur ekonomisnya misalnya 10 tahun, nah berarti kita gini aja 1/10 setiap tahun. Berarti setiap tahun 1 kurang 1/10, berarti setiap tahun berkurang sebanyak 10%. Nah, ini adalah kita mengkonversi umur ekonomis menjadi persentase. Nah, setelah kita dapat persentase ini, Bu, yang persentase yang ini 20% ini kan mau kita pakai nih untuk hitung yang 20%. Oh, diapain? Kita lihat untuk menggunakan metode saldo menurun ganda, maka rate persentase depresiasi per tahun yang sudah kita dapatkan yang 20% ini kita kalikan 2. Jadi 20% dikali 2. Nah, dikali 2, jadi kita dapat di sini adalah 40% rate-nya. Kita lihat ya, jadi di sini kita pertama menghitung dulu persentase depresiasi per tahunnya, kalau normal. Setelah itu, berapapun persentase kita dapatkan, nanti dikali 2. Jadi 2 kali dari persentase depresiasi metode garis lurus. Nah, kita mendapatkan nilai persentase yang akan kita gunakan untuk metode saldo menurun ganda. Untuk soal ini, maka nanti angkanya adalah 40% di sini. Setelah sudah dapat rumusnya, langkah kedua adalah basis depresiasinya. Nah, sekarang teman-teman, basis depresiasi untuk metode saldo menurun ganda itu hanya yang nilai cost asetnya saja. Jadi yang residu tidak dipakai, teman-teman. Jadi yang digunakan hanya, kalau di soal ini berarti hanya gunakan hanya 500.000 saja sebagai basis depresiasi. Yang 50.000 nilai residu tidak digunakan hanya untuk metode ini saja. Nah, kita lihat sekarang aplikasinya langsung saja, kita masuk ke contoh latihan biar lebih mudah. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, hal lain yang perlu Anda ketahui adalah teman-teman, berbeda dengan metode-metode sebelumnya, untuk metode saldo menurun ganda setiap tahun basis depresiasinya berubah. Jadi basis depresiasinya berubah tuh gimana, Bu? Contohnya kita lihat ya, sekarang tahun pertama kita basis depresiasinya adalah 500.000. Nah, 500.000 ini adalah cost aset tanpa dikurangi nilai residu. Jadi 500.000. 500.000 ini dikali persentase yang sudah kita dapatkan dari hasil perhitungan tadi, yaitu 2 dikali 20%, yaitu 40%. Jadi 500.000 dikali 40%, kita dapat total depresiasinya, biaya depresiasinya adalah 200.000. Nah, itu untuk tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua sama, kita menggunakan 40% lagi. Perbedaannya, 40% itu tidak dikalikan ke 500.000. Tapi dikalikan ke basis depresiasi yang baru, yaitu 300.000. Nah, Bu, 300.000 ini dapat dari mana? Nah, 300.000 ini tuh adalah nilai buku akhir tahun. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, nilai buku itu adalah cost dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, jadi setelah kita mencatat depresiasi yang 200.000 ini, maaf, bentar. Nah, kita mencatat depresiasi 200.000 ini, maka akumulasi depresiasi untuk 1 tahun kita sudah dapat sebanyak 200.000. Nah, jadi kalau Anda masih ingat nilai buku itu kan cost dikurangi akumulasi depresiasi. Jadi di akhir tahun, Kren ini memiliki nilai buku sebanyak 500 kurangi 200, yaitu berarti 300.000. Nah, nilai buku inilah yang kita gunakan menjadi basis depresiasi untuk depresiasi tahun depan. Jadi 300.000 ini kita bawa ke tahun kedua. Nah, baru 300.000 ini kita kalikan 40%. Sehingga kita dapat di sini depresiasinya adalah 120.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, sekarang nilai buku yang baru jadi berapa, Bu? Nilai buku yang baru jadinya 180. Dari mana? 300.000 yang ini dikurangi depresiasi tahun kedua 120.000, sehingga nilai buku di akhir tahun kedua adalah 180.000. Nah, lalu depresiasi tahun ketiga nanti dibawa lagi, 180.000-nya dibawa lagi menjadi basis depresiasi tahun ketiga. Nanti 180.000-nya dikali 40%, dan seterusnya. Sampai nanti nilai buku di akhir tahun kelima yang ini harus sama dengan nilai residu. Jadi nilai residu yang ada di sini, 50.000 ini, tidak digunakan untuk menghitung biaya depresiasi, tapi buat ngecek. Jadi nanti di akhir tahun kelima, akhir umur ekonomis, nanti nilai bukunya itu harus sama dengan nilai residu yang ada informasinya di soal. Kalau tidak ada nilai residu di soal, maka nanti di sini harus 0 nilai buku akhir tahunnya.
Nah, ini metode saldo menurun memang agak rumit. Jadi untuk metode saldo menurun, misalnya nih, teman-teman diminta untuk hitunglah biaya depresiasi aset pada tahun ketiga menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, Anda nggak bisa langsung lompat, oh kalau tahun ketiga ini rumusnya berapa, nggak bisa. Beda dengan metode yang lain, bisa langsung lompat ke tahun ketiga. Tapi kalau metode saldo menurun ganda, Anda harus urut ngitungnya dari tahun pertama. Dihitung dulu baru Anda bisa mendapatkan informasi depresiasi untuk tahun ketiga. Seperti itu. Nah, ini metode saldo menurun. Oke, ini ada contoh latihan soal. Kita akan bahas nanti secara detailnya latihan soal ini di video yang satunya. Jadi nanti jangan lupa melihat video pembahasan contoh latihan soal. Nanti kita akan menunjukkan bagaimana cara mengerjakan soal-soal ini. Nah, baik, sekarang terkait dengan depresiasi ini masih ada satu hal yang harus teman-teman ketahui, yaitu adanya kemungkinan berubah informasi terkait dengan aset, yaitu perubahan ini adalah revisi tingkat depresiasi. Nah, revisi tingkat depresiasi ini contohnya apa? Contohnya misalnya revisi tingkat depresiasi ini misalnya adalah umur ekonomis. Nah, jadi umur ekonomis itu misalnya begini, contoh laptop tadi ya, kembali ke contoh laptop tadi. Nah, jadi contoh laptop itu tadi misalnya kita sudah menentukan umur ekonomisnya itu adalah 5 tahun. Nah, tapi nanti pas kita masuk tahun keempat, jadi baru tahun keempat nih, kan harusnya masih ada 1 tahun lagi umur ekonomis kan, berarti oh ini laptop saya masih bisa dipakai perusahaan 1 tahun lagi, tahun depan udah harus ganti. Tapi ternyata setelah dirasain, ini laptopnya masih enak kok. Ternyata teknologinya belum terlalu ketinggalan zaman. Kayaknya masih bisa dipakai 3 tahun lagi nih. Padahal tadinya di hitungan kita tinggal 1 tahun. Tapi ternyata menurut hitung-hitungan setelah ngerasain itu ternyata masih bisa dipakai 3 tahun lagi. Artinya apa? Artinya umur ekonomisnya bertambah 2 tahun. Jadi yang tadinya umur ekonomisnya 5 tahun, umur ekonomisnya berubah menjadi 7 tahun. Ini bisa terjadi di tengah-tengah masa-masa penggunaan aset. Dan ini bukan sering ya, ini bisa terjadi. Atau kebalikannya, tadinya 5 tahun ternyata cuma bisa dipakai 3 tahun. Nah, ketika terjadi perubahan seperti ini, maka yang pertama Anda nggak perlu, ini saya boldnya, tidak perlu merevisi yang sudah dicatat tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi misalnya kembali ke contoh yang laptop yang saya tulis di sini, ini kan baru tahun keempat nih, baru tahun keempat ngerasain, wah baru selesai tahun keempat, baru ngerasain, wah ternyata salah ngitung nih umur ekonomisnya. Wah berarti kemarin udah kita catat salah dong, nah, nggak usah dipikir. Jadi kalau terjadi revisi tingkat depresiasi, yang perlu teman-teman pikirkan adalah nilai depresiasi yang baru mulai dari tahun ini dan seterusnya. Jadi yang sudah dicatat yang dulu-dulu sudah tidak perlu dipikir, sudah tidak perlu dibuat jurnal-jurnal apapun buat ngebenerin. Itu kalau terkait dengan tingkat depresiasi. Ini mencangkup ini mencangkup umur ekonomis dan nilai residu ya. Jadi umur ekonomis atau nilai residunya. Jadi estimasi perusahaan itu yang terkait dengan estimasi itu kalau misalnya tiba-tiba di tengah tahun ya, di tengah penggunaan aset tiba-tiba ada perubahan estimasi perusahaan, maka yang perlu teman-teman pikirkan adalah nilai yang baru mulai dari tahun ini dan seterusnya. Yang dulu-dulu ya sudah dicatat itu sudah tidak perlu diperhatikan lagi. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya langsung saja kita membahas contoh soalnya. Jadi di sini perhatikan contoh aplikasinya adalah perusahaan Arcadia HS membeli peralatan senilai 510.000 yang diestimasi memiliki umur ekonomi 10 tahun dengan nilai residu sebesar 10.000 pada 2003. Aset sudah didepresiasi menggunakan metode garis lurus selama 7 tahun. Pada tahun ke-8, jadi sudah 10 tahun, sudah didepresiasi 7 tahun. Berarti awal tahun ke-8 itu harusnya masih ada sisa 3 tahun. Nah, pas awal tahun ke-8 perusahaan menentukan, ternyata umur ekonomis yang tepat untuk peralatan ini itu seharusnya bukan 10 tahun dulu di awal, harusnya ternyata adalah 15 tahun. Dan harusnya nilai residunya bukan 10.000, harusnya nilai residunya adalah
adalah 5.000. Nah, itu. Jadi itu setelah sudah lewat 7 tahun baru berubah estimasinya. Nah, kalau seperti itu, kita lihat yang pertama, perlu nggak ada jurnal? Apakah ada jurnal yang perlu dicatat Arcadia untuk merevisi depresiasi sebelum tahun 2010? Ini kan sadarnya baru tahun 2010 nih. Awal tahun 2010 baru sadar. Perlu nggak kita membuat jurnal untuk membenarkan yang angka-angka yang tahun sebelumnya? Yang kedua, kita coba hitung depresiasi yang baru untuk tahun 2010. Kita lihat di sini. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi barusan, bahwa terkait dengan perubahan estimasi dalam perhitungan depresiasi, kalau ada perubahan umur ekonomis dan nilai residu, itu hanya berpengaruh untuk nilai yang tahun ini dan seterusnya. Jadi nilai yang kemarin yang sudah dicatat itu sudah tidak perlu kita benarkan atau kita sesuaikan lagi. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana kita menghitung depresiasi yang barunya untuk mulai dari tahun 2010 dan seterusnya. Mari kita lihat. Yang pertama, kita hitung dulu nilai buku sampai tahun 2010. Berarti sampai kita dapat informasi estimasinya berubah loh. Itu nilai bukunya itu berapa toh? Nah, kita lihat ya. Jadi langkah pertama di sini tentukan nilai buku net book value atau nilai buku bersih pada tanggal perubahan estimasi. Jadi kita hitung dulu depresiasinya menggunakan metode garis lurus. Cara ngitungnya masih ingat ya tadi, basis depresiasi. Jadi pertama, cost dikurangi nilai residu, 510.000. Dikurangi 10.000 adalah 500.000. Lalu umur ekonomisnya kan 10 tahun. Nah, umur ekonomisnya 10 tahun, jadi 500.000 dibagi 10 tahun, sehingga dapat depresiasi per tahun 50.000. Karena sudah didepresiasi 7 tahun, maka berarti 50.000 ini kita kali 7. Jadi akumulasi depresiasinya sampai akhir tahun ke-7 adalah 350.000. Sehingga kalau kita hitung nilai bukunya berapa, nilai buku bersihnya adalah cost peralatan 510.000 dikurangi akumulasi depresiasi 7 tahun 350.000 sehingga didapatkan net book value atau nilai buku pada tanggal perubahan estimasi adalah sebesar 160.000. Nah, nilai ini akan kita gunakan untuk menghitung depresiasi yang baru. Nah, sekarang kita gunakan nilai buku yang baru ini, net book value ini, sebagai basis depresiasi yang baru. Jadi, pertama, nilai buku ini adalah berarti maksudnya kita persepsinya anggap aja, oh berarti sisa nih, sisa aset yang sisa nilai guna asetnya yang masih perlu didepresiasi adalah 160.000. Maka kita akan mendepresiasikan yang angka ini. Pertama, 160.000 ini kita kurangi nilai residu. Jadi kalau nilai residunya baru, maka kita kurangi nilai residu yang baru. Bu, kalau nilai residu yang lama gimana? Nah, kalau nilai residunya lama, maka dikurangi tetap 10.000. Jadi kita menghitung basis depresiasi yang baru. Nah, basis depresiasi yang baru itu adalah nilai buku yang ada di sini dikurangi nilai residu. Kalau nilai residunya berubah, maka pakai nilai residu yang baru. Kalau nilai residunya tidak, maka gunakan nilai residu yang lama. Untuk soal ini, maka kita dapat basis depresiasinya adalah 155.000. Nah, sekarang untuk umur ekonomis. Nah, umur ekonomisnya, tadi kan umur ekonomisnya itu kan yang baru setelah berubah estimasi, oh ternyata umur ekonomisnya itu seharusnya dulu waktu kita pertama kali beli aset, itu harusnya kita nyatetnya umur ekonomisnya 15 tahun. Tapi sekarang kan kita baru sadar setelah sudah lewat 7 tahun. Jadi pertanyaan saya, kalau sudah lewat 7 tahun, berarti ke depannya, untuk tahun ke depan masih ada sisa berapa tahun? 8 tahun kan? Karena kan 15 kurangi 7, kita dapat di sini adalah 8 tahun. Jadi untuk sisa yang 155.000 ini akan disusutkan, akan didepresiasikan selama 8 tahun ke depan, yaitu sisanya, sisa umur ekonomis yang belum didepresiasi. Nah, jadi setelah sudah, maka kita pakai garis lurus, maka kita hitung 155.000 ini dibagi 8, sehingga kita dapat depresiasi per tahunnya yang baru, mulai sekarang adalah 19.375. Nah, angka inilah yang dicatat untuk jurnal penyesuaian depresiasi mulai dari tahun 2010 dan seterusnya. Sehingga nanti jurnalnya jadinya begini.
Oke, jurnal depresiasi tidak berubah ya, masih tetap seperti ini. Biaya depresiasi debit, kredit akumulasi depresiasi. Hanya nilainya saja yang harus dipertimbangkan lebih jauh. Begitu. Nah, ini ada latihan soal juga untuk perubahan estimasi. Ini seperti yang ini akan dibahas di video yang terpisah terkait dengan latihan soal, contoh-contoh latihan soal, contoh-contoh pengerjaan latihan soal terkait dengan penilaian aset tetap. Oke, saya rasa untuk video materi yang pertama terkait terkait dengan metode depresiasi ini cukup sampai di sini. Masih ada video yang kedua terkait dengan topik impairment dan revaluasi. Ya, nanti jangan lupa untuk tonton. Ya, jangan lupa juga untuk menonton video terkait dengan pembahasan latihan soal. Untuk link videonya ada di bagian deskripsi video ini. Untuk link terkait dengan video pembahasan latihan soal maupun video terkait dengan impairment dan revaluasi. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.